Selamat pagi seluruh peserta ekskursi geologi regional. Saat ini kita berada di hari kedua kegiatan ekskursi geologi regional tahun 2021. Saat ini kita berada di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di areal ini sebetulnya banyak sekali perbukitan-perbukitan ya, yang tersusun oleh formasi rambatan, namun mengalami terobosan-terobosan, ya, terobosan diorit dari formasi yang ekuivalen dengan formasi kumbang. Nah, di sini juga banyak sekali permasalahan-permasalahan lingkungan. Ada beberapa longsor, creeping, dan juga rockfall, ya, yang menimbulkan banyak kebencanaan ya, bagi masyarakat di sekitar sini. Nah, kesemuanya itu akan disajikan dalam kegiatan ekskursi oleh para dosen-dosen, baik oleh Pak Nugroho Imam Setiawan, Pak Arifuddin Idrus, dan Pak Wahyu Wilopo. Kedetilan dari setiap fenomena tadi akan dijelaskan oleh mereka. Salam bumi. Selamat pagi adik-adik peserta kuliah ekskursi geologi lapangan tahun 2021. Sekarang kita berada di STA 4 hari kedua ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Didit sebelumnya, kita berada di ruas jalan antara Banjarnegara dengan Dieng atau di jalur yang kita sebut sebagai Karangkobar. Nah, posisi kita saat ini ada di sini di STA 4 dan di belakang saya ya, di belakang saya ini kita bisa melihat ada satu singkapan tubuh batuan beku yang kalau kita cek di dalam peta geologi regional di sini ya, ini merupakan satuan intrusi diorit. Nah, nanti kita akan lihat dengan detail kira-kira diorit itu seperti apa, teksturnya seperti apa, nanti akan kita amati dengan detail. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang lebih detail, kalau kita melihat di peta geologi regional, mungkin saya bisa pindah ke samping ya. Nah, ini STA 4, ini berada tepat di satuan, kalau di peta geologi regional, ini disebutkan sebagai TPD ya, bagian dari diorit. Kemudian batu ini sudah pernah dilakukan dating, radiometric dating dengan menggunakan metode potasium argon oleh Surya Atmaja dan kawan-kawan tahun 1994, dan hasilnya menunjukkan umur 7 juta tahun dan 8 juta tahun untuk dua sampel yang berbeda. Nah, kalau kita amati dalam stratigrafi dari geologi regional, itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Didit, itu equal dengan bagian dari formasi kumbang ya. Jadi umurnya 7 hingga 8 juta tahun yang lalu. Kemudian penyebaran dari diorit itu seperti apa? Kalau di STA 4 ini sendiri, kita berada di satu buah bukit ya. Nah, ini kelihatan sekali ini bentuk satu tubuh intrusi diorit begitu. Tetapi di peta geologi ternyata ada singkapan dari intrusi diorit ini juga relatif ada yang disebutkan memanjang, dan ini masuk di sini ya, intrusi diorit ini igir atau punggungan yang memanjang ini, bila kita ekuivalensikan dengan peta geologi regional, ini masih merupakan dari bagian dari satuan intrusi diorit. Kenampakan memanjang seperti ini biasanya umumnya merupakan bentukan-bentukan morfologi dari dike. Jadi bisa jadi intrusi ini dulu membeku di bawah permukaan ya, sehingga kristalnya kasar begitu dalam bentuk dike begitu. Nah, ada juga yang bertubuh seperti ini ya, tidak memanjang seperti dike ini, ada yang satu bukit saja dan ada yang memanjang seperti yang ditunjukkan dalam peta geologi regional. Nah, seperti apa diorit ini? Mari kita lihat dengan detail di singkapan batuan yang ada di belakang saya. Dan kebetulan ini ditambang. Jadi tubuh intrusi ini ditambang, dimanfaatkan oleh warga.
dijadikan batu hias, dijadikan batu pondasi, dan termasuk dalam bahan galian sirtu. Ada satu yang sudah runtuh begitu, yang bisa kita amati dan bisa kita datangi. Mari kita menuju ke sana untuk melihat dengan detail komposisi dan tekstur dari diorit. Mari kita ke sana. Baik, hal pertama yang dilakukan seorang petrologis ketika mendapatkan sebuah singkapan batuan beku seperti ini, kita harus melihat terlebih dahulu dari warnanya. Kira-kira warna ini mencerminkan warna yang ultra mafic, intermediate, atau warna terang. Ya. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai warnanya intermediate, jadi tidak terlalu gelap ya, dan juga tidak terlalu terang. Kita kategorikan intermediate. Kemudian yang berikutnya kita melihat tekstur dari batuan beku ini. Jadi apakah ukuran butirnya dia cenderung halus, sedang, atau kasar. Nah, jika kita amati secara megaskopis dari batuan ini, jadi jangan lupa gunakan loupe untuk melihat komposisinya dan melihat lebih detail ukurannya, maka batuan beku ini bisa kita kategorikan dia memiliki tekstur vanerik. Jadi ukuran butirnya, ukuran kristalnya cukup kasar dan relatif seragam. Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat dari struktur dari singkapan ini. Ada apa saja yang bisa kita amati di sini. Contohnya ini, kita bisa melihat ada satu urat. Ya. Urat ini bercabang di sini dan berwarna putih. Kemudian di sekitarnya juga ada perubahan. Mungkin ini ada reaksi alterasi di sini. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Arif ya dengan lebih detail. Di sini saya akan menjelaskan secara umum dulu komposisi batuannya. Oke, ini juga harus kita catat dengan detail struktur yang ada dalam singkapan. Kemudian teksturnya tadi ya. Terkait dengan ukuran kristalnya relatif seragam dan kasar, ini kita kategorikan sebagai vanerik. Kemudian kita bisa melihat komposisi mineral dalam batuan ini. Apa saja yang ada di sini? Sepintas tadi saya sudah mengamati, kita bisa menjumpai adanya piroksin yang berwarna gelap dan relatif kehijauan ya, piroksin. Kemudian ada yang berwarna terang di sekitarnya, ukurannya relatif seragam juga. Kemungkinan ini adalah feldspar. Jadi bisa plagioklas maupun bisa K-feldspar. Tetapi jika kita amati lebih detail, feldspar ini cenderung sudah berwarna kehijauan. Something happen, ada yang terjadi di sini. Ada proses alterasi. Ada mineral sekunder yang ada di sini. Nah, kebetulan saya sudah mengamati detail menggunakan sehatan tipis. Ada sampel yang sudah saya analisis di laboratorium, dan di situ kita bisa melihat adanya mineral-mineral seperti piroksin, kemudian plagioklas dan K-feldspar secara umum ya, yang mendominasi komposisi utama dari batuan ini. Kemudian ternyata plagioklas tersebut dan K-feldspar itu sudah mengalami ubahan ya, dijumpai banyak serisit di sana. Kemudian piroksin juga sebagian sudah terubah menjadi klorid, jadi ditunjukkan dengan warna kehijauan. Juga kita bisa mendapatkan mineral-mineral yang berwarna terang. Nanti mungkin bisa ditunjukkan dengan detail ya dengan kamera begitu. Ada zeolit di situ yang berwarna putih, itu juga bisa kita lihat di dalam batu ini, komposisi dari batu ini. Kemudian bagaimana kita menentukan namanya? Jadi kita bisa menggunakan klasifikasi dari Staycation tahun 1978, khususnya untuk yang batuan plutonik. Kita plotkan 3 parameter, yaitu kuarsa, kemudian plagioklas, dan satunya alkali feldspar. Nah, dari ketiga plotting itu, kuarsa, alkali feldspar, dan plagioklas, kita akan mendapatkan di mana
lokasi atau area dari perbandingan dari ketiga komposisi tersebut. Setelah kita plotkan, maka kita akan mendapatkan area di mana batuan ini termasuk dalam diorit, ya. Karena tadi awalnya kita juga sudah menentukan dari relatif dari warnanya, dia cenderung ke mafic, intermediate atau felsic. Dan kita tadi sudah menentukan bahwa ini cenderung warnanya adalah intermediate. Untuk kedetilan yang lain, ya, selain dari petrografi, kita juga bisa melakukan analisis geokimia, ya, untuk menentukan dengan detail ini SiO2-nya berapa, kemudian kategorinya kita bisa masuk ke dalam klasifikasi jenis batuan dengan menggunakan metode geokimia. Oke, saya pikir itu penjelasan dari singkapan batuan ini. Untuk karakter mineralisasi dan alterasi detail nantinya akan dijelaskan oleh Pak Arifuddin Idrus. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa peserta EGR 2021. Saya akan melanjutkan uraian tentang fenomena geologi yang ada di sini terkait dengan aspek sumber daya geologi, yaitu sumber daya mineral. Ya, oke. Sebelum saya nanti akan jelaskan lebih jauh tentang proses alterasi kemudian mineralisasi yang terjadi pada batuan intrusi diorit ini, maka saya akan jelaskan dulu mengenai tektonik framework terkait dengan proses mineralisasi yang terjadi. Baik, tadi dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Pak Nuk, Pak Didit, bahwa kita berada di Serayu Utara. Ya, kira-kira kalau lokasinya pada peta ini itu berada di sekitar sini. Ya, kita berada pada secara fisiografi berada di Serayu Utara dan kita mendapatkan ada intrusi diorit porfiritik. Ya, kemudian secara regional, jadi tadi peta geologi menunjukkan bahwa intrusi ini berada atau mengintrusi formasi kumbang yang berumur kira Miosen atas, ya. Nah, bagaimana sebenarnya secara tatanan tektonik kaitan dengan mineralisasi yang ada atau proses intrusi ini? Kita lihat ini adalah subduksi, ya, yang terjadi pada Miosen, ya. Kemudian kita melihat di sini ada oceanic crust, ya, menunjam ke bawah, kemudian akan terhadap continental crust. Di sini ini adalah continental crust. Nah, akan terjadi proses lelehan magma, partial melting dan membentuk busur vulkanik. Lah, di depan ini akan terbentuk apa yang kita sebut di sini adalah daerah akresi, akresi terans, yang akan membentuk endapan mineral. Apa yang kita sebut sekarang itu adalah orogenic gold deposit. Di sepanjang ini akan terbentuk mineralisasi orogenic gold deposit. Di sini pada bagian volcanic arc, ya, di sini akan membentuk endapan porfiri. Seperti contohnya yang kita tahu sekarang adalah batu hijau atau mungkin kemudian HUU, ya, kemudian di Banyuwangi, ya, di Tumpang Pitu. Nah, posisi kita sekarang berada pada cekungan belakang busur. Kira-kira kita berada di sekitar sini, ya. Dan saya gambarkan di sini kira-kira intrusi diorit yang terjadi adalah di sini. Ya. Jadi intrusi diorit yang ada di sini kira-kira di sini secara tektonik setting itu berada di belakang busur, dan proses ini akan menyebabkan terjadinya proses hidrotermal yang ketika magma dari dioritik ini mengalami pembekuan, kemudian mengkristal, maka fluida yang dikandung oleh magma tersebut akan keluar. Kalau dalam bahasa textbook itu exsolution, ya, keluar, dan batuan itu sendiri akan mengalami alterasi, ya, batuan itu sendiri akan mengalami alterasi, dan juga apabila di dalam fluida tersebut membawa ligan-ligan
atau senyawa-senyawa logam, maka akan terjadi mineralisasi. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, pada lokasi ini sebenarnya konsep pembentukan endapan mineral itu bukan hanya terbentuk pada bagian dari vulkanik arc ini, tapi juga terjadi pada busur-busur cekungan belakang dari busur ini. Dan di sini akan terbentuk banyak sekali endapan-endapan epithermal, ya, epithermal. Ya, jadi kita contohnya ya untuk di daerah Aji Barang di sini misalkan kita melihat di sana terbentuk urat-urat epithermal yang mengandung emas. Juga di daerah Majenang juga masih pada cekungan belakang dari busur tersier ini juga terbentuk mineralisasi. Di sini kita memang sayang kita tidak menemukan beberapa mineral yang ekonomis, tetapi indikasi terjadinya mineralisasi itu ada. Kita akan lihat lebih jauh nanti ya ke batuannya, mineral-mineral apa saja yang terbentuk dan bagaimana prosesnya. Sebelumnya saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai proses hidrotermal yang terjadi pada intrusi ini. Oke. Baik, saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai proses hidrotermal yang terjadi pada intrusi diorit yang berada di cekungan belakang busur tadi. Jadi gambar ini nanti adalah zoom dari intrusi yang ada di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Bagaimana proses hidrotermal yang terjadi? Nanti kita akan melihat langsung pada batuannya ya, tentunya. Ini ada intrusi diorit. Ya, intrusi diorit. Kemudian pada dasarnya magma itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah silica melt, yang kedua adalah fluida, yang ketiga adalah senyawa-senyawa terlarut, termasuk senyawa-senyawa logam yang terlarut. Oke. Ketika magma ini membeku, maka yang membeku adalah silica meltnya. Sedangkan fluida yang dikandung oleh intrusi ini, magma ini, akan exsolve, akan keluar ke berbagai arah. Nah, fluida ini memiliki temperatur sangat tinggi, sekitar 500-600 derajat Celcius. Dan apa yang terjadi, untuk menyeimbangkan terjadi equilibrium antara fluida dengan batuan samping yang ada di sini. Misalnya ini adalah formasi vulkanik klastik ya, dari formasi kumbang ya, atau formasi rambatan atau formasi halang, maka terjadilah proses alterasi yang terjadi. Proses alterasi itu adalah perubahan batuan akibat berinteraksi dengan fluida. Perubahan yang terjadi antara lain adalah perubahan mineralogi, perubahan fisik ya, warna berubah, kemudian perubahan tekstur yang teksturnya kasar menjadi halus, atau perubahan kimia dari batuan tersebut akibat adanya proses reaksi antara fluida yang keluar tadi dari batuan ini ya, dengan batuan samping maupun batuan itu sendiri yang mengalami intrusi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetimbangan kimia, chemical equilibrium. Nah, proses ini yang kita sebut dengan alterasi hidrotermal nanti akan terwujud perubahan dari mineral-mineral yang ada. Saya kasih contoh, kita akan melihat lebih jauh nanti. Beberapa mineral yang dikandung oleh diorit di sini ada feldspar, ada piroksin, ada biotit, mungkin ada hornblende ya yang ada di sini. Kita akan berubah. Misalkan feldspar ya akan berubah menjadi serisit. Serisit itu adalah sebenarnya adalah white mica ya, hasil proses hidrotermal. Apa yang terjadi dari proses reaksi kimia yang terjadi adalah ini adalah komposisi dari feldspar ya, NaAlSi3O8 CaL2Si2O8 akan berubah menjadi serisit. Serisit K ya, penambahan kalium ya, sodium Al3Si3O10OH.
proses hidrolisis yang terjadi. Yang pertama itu. Yang kedua, adanya mineral-mineral yang mefik tadi, ya seperti piroksin misalkan, ya atau biotit atau hornblende akan menjadi klorid. Ya, jadi nanti kita akan mengamati beberapa mineral hidrotermal yang warnanya hijau tua itu adalah klorid sebenarnya, adalah perubahan dari mineral mefik yang ada di dalam diorit itu menjadi klorid Mg4Fe, MgFe itu ya AlSiO. Ya. Yang ketiga, apabila temperaturnya cukup, ya misalnya 250-300 derajat Celcius yang terjadi pada batuan itu juga plagioklas ya tadi akan berubah menjadi epidot. Ya, jadi dominan di diorit itu ada jenis plagioklasnya umumnya andesin. Ya. Ya, kemudian NaCaAl3Se5O16 menjadi Ca. Jadi epidot menjadi ada pengkayaan kalsium. Kita akan melihat juga hadir mineral sekunder yang terjadi setelah proses leaching dari plagioklas ini menjadi mengisi rekan-rekahan menjadi urat-urat kalsit. Kita akan lihat ke sana. Oke, adik-adik mahasiswa peserta EGR 2021, ini adalah beberapa bongkahan hasil penambangan yang dilakukan oleh penambangan rakyat di sini. Jadi kalau kalian perhatikan di belakang ini, saya ini adalah proses penambangan terjadi secara manual. Dan kita lihat bongkah-bongkah yang dihasilkannya berserakan di sini dalam bentuk dimensi segi 4, dalam bentuk balok. Nah, pemanfaatan dari diorit ini umumnya untuk batu dinding atau batu dimensi ya, bisa untuk dinding maupun mungkin untuk lantai. Walaupun seperti jelaskan tadi bahwa proses alterasi sudah terjadi, tetapi tidak begitu intensif, ya, dan kelihatan batunya masih keras, ya, jadi masih layak sekilas, walaupun harus dites bahwa batu ini masih bisa dipakai untuk batu dimensi, ya, dimension rock. Itu mereka menambang, kemudian mereka bawa ke kota-kota terdekat, Banjarnegara, ke Purwokerto untuk dijual, ya, seperti itu. Nah. Kaitannya dengan kembali lagi ke proses alterasi tadi, bahwasanya intensitas alterasi yang terjadi kita bisa melihat dari berapa persen mineral sekunder yang hadir di dalamnya. Ternyata petrografi yang sudah dilakukan pada batuan ini ya menunjukkan juga kehadiran mineral-mineral opak yang berbentuk kubik. Walaupun kita tidak bisa mengamatinya, belum mengamatinya dengan sayatan poles, mikroskop refleksi, tetapi kemungkinan besar adalah pirit yang ada di situ, salah satunya. Oleh sebab itu, berarti ada indikasi bahwa di diorit ini juga terjadi mineralisasi, walaupun mineralisasi yang terjadi sangat terbatas. Ya, kembali lagi, ya kita lihat apa yang diketok oleh Bapak yang dinambang di atas itu adalah bongkah. Kemudian kita lihat warna putih-putih itu sebenarnya adalah staining dari kalsit. Kalsit ini bukan karena nggak mesti harus dari batu gamping, tetapi bisa kalsium yang leaching dari plagioklas tadi. Ya, plagioklas tadi kemudian leaching dan mengisi rekan-rekahan. Jadi proses yang terjadi adalah proses yang terjadi sekarang, bukan alterasi yang terjadi pada saat proses exsolution dari fluida yang ada tersebut. Ya, mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan mengenai fenomena intrusi diorit di sini. Terima kasih. Oke, selamat siang adik-adik peserta ekskursi tahun 2021. Jadi saya akan melanjutkan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho maupun Pak Arif ya. Namun dari sisi geologi tekniknya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa lokasi kita saat ini adalah berada pada intrusi ya, intrusi diorit yang sudah dilakukan penambangan.
Memang dari sisi aspek keteknikan ya, batuan ini khususnya batuan beku ya, itu mempunyai sifat yang sangat bagus untuk dibuat sebagai fondasi ya, ataupun subgrade untuk jalan ataupun rumah dan sebagainya. Jadi karena kekuatannya ya saya kira lebih dari 200 megapascal. Kalau kita lihat sistem penambangan yang ada di sini ya, jadi Anda bisa melihat apa yang terjadi di lapangan ya, potensi rockfall, jatuhan batuan, jadi itu adalah sangat tinggi. Memang secara kekuatan batuan, massa batuan itu adalah batuan diorit yang ada di sini sangat tinggi. Tetapi kalau kita lihat sebagai suatu tubuh massa batuan, maka salah satu hal yang terpenting yang harus kita lihat adalah adanya kekar retakan yang terjadi. Ya, nah ini adalah salah satu yang sangat penting sekali, karena kalau kita kembali kepada rock mass classification, ya ada 5. Itu yang pertama adalah kuat tekannya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah strukturnya, ya, kondisi strukturnya, ya, density strukturnya. Ya, kemudian adalah air tanahnya dan RQD-nya. Ya, kalau kita lihat sekilas di sini, maka akan kelihatan sekali bahwa pola-pola struktur yang ada, yaitu kekar-kekar itu arahnya adalah relatif masuk ke dalam, sehingga pada bagian tebing di belakang saya ini tegak tetapi dia aman. Tetapi kalau kita lihat bergeser ke arah sisi sebelah kanan saya, itu banyak sekali dijumpai reruntuhan yang ada. Jadi reruntuhan yang ada ini. Memang idealnya di dalam sistem penambangan itu adalah penambangan tidak dilakukan dimulai dari bawah, tetapi adalah dilakukan mulai dari atas. Tapi pada kenyataannya hampir semua penambangan, ya entah itu penambangan batu ataupun pasir yang ada di Merapi, itu pasti dimulai dari bawah karena dia adalah mengejar cepatnya. Ya, ini sebenarnya yang sangat berisiko sekali ya akan terjadinya jatuhan atau luncuran batuan yang ada. Ini saya kira ya dari Bapak penambang dan sebagainya perlu diingatkan ya bagaimana cara kita mengelola. Memang betul dari bawah lebih mudah, tetapi risikonya akan jauh lebih tinggi daripada kita menerapkan penambangan yang bersusun ya dari atas ke bawah. Itu yang lokasi di sini. Ya. Kemudian di daerah sekitar sini juga di daerah Karangkobar ya, Banjarnegara itu adalah tadi sudah disampaikan terdiri atas formasi rambatan ya, yang terdiri atas batu serpih ya, kemudian batu lano dan juga dijumpai batu lempung. Dari hasil kajian entah dari kita, dari Geologi UGM ataupun dari Badan Geologi menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Banjarnegara, khususnya bagian utara itu adalah sangat rentan terhadap longsor. Karena apa? Karena yang pertama tadi jelas ya, litologinya dia adalah mudah runtuh. Yang kedua adalah daerah ini adalah daerah tipikal perbukitan ya. Kemudian kita juga punya pemicunya curah hujannya yang cukup relatif tinggi ya di sini ya, rata-rata kalau tidak salah sekitar 3.000 mm per tahun. Longsor yang besar yang terjadi pada tahun 2013 ya, 2013 itu adalah di selatan lokasi ini di daerah Jembung yang mengakibatkan korban sekitar 120 jiwa. Ya, jadi longsor yang sangat masif. Selain itu juga di daerah sini kita jumpai beberapa tipe longsoran, yaitu adalah rayapan atau creeping yang lebih cenderung dikontrol oleh kondisi litologinya. Ya, kondisi litologi yang berada sini. Mungkin nanti sebelah utara kita sekitar 1 kilo itu ada jalan yang setiap tahun itu adalah pasti bergerak. Ya, jadi setiap tahun bergerak. Kemudian tahun 2018 dia akan mengalami ya pergerakan yang sangat masif ya, sehingga memotong jalan ya, memotong jalan. Ini saya tunjukkan ya. Jadi ini adalah daerah STA kita. Kemudian ini ya di sebelah utara ini ada longsor yang cukup besar. Longsor cukup besar ini ya dengan
diameter ya, saya kira jangkauannya lebih dari 1 km, lebar itu adalah sekitar 105 meter ya. Terjadi pada bulan Februari, di mana curah hujan pada waktu sangat tinggi ya. Tipikalnya kalau di sini, kalau hujan lebih dari 100 mm per hari itu rata-rata semua sudah pada runtuh ya. Kasus yang di Jembung itu adalah dia 113 mm per hari. Kemudian kenapa ini bisa terjadi longsor ya? Karena yang pertama tadi adalah kita lihat bahwa di sini itu adalah tersusun oleh batuan batu serpih, lano, kemudian batu lempung ya. Kemudian di atas ini ada intrusi diorit ya, seperti yang ada di belakang kita. Tetapi intrusi diorit ini ya sejak tahun 2006 itu dilakukan penambangan. Jadi kalau kita lihat lebih detail, ini kelihatan sekali di sini adalah intrusi yang ditambang. Akibat proses penambangan ini yang dia membuka lahan, maka akan memperbesar proses terjadinya infiltrasi air hujan, sehingga pada tahun 2018 itu adalah memicu terjadinya pergerakan yang sangat masif ya, sehingga ini adalah terjadi longsor ya. Akibat longsor itu maka dia akan membuat jalan ya, jalan akses antara Karangkobar sampai ke Batur ya, ke Dieng itu adalah terputus. Oleh karena itu ya, mulai sejak itu maka dibangun adalah jalan yang sifatnya bukan berasal dari aspal, tapi adalah struktur yang rigid, yaitu adalah dari konkrit. Nah, ini dengan konkrit ini diharapkan dia akan lebih tahan ya terhadap pergerakan, dan juga di depan ini dipasang adalah seat pile ya. Jadi seat pile, dan juga dia ada pondasi tiang ya, di mana tiang itu adalah sampai ke dalam menembus pada bidang gelincir, sehingga diharapkan bila terjadi pergerakan itu tidak akan mengganggu jalannya karena dia sudah didukung dengan tiangnya. Tiang ini menancap pada batuan dasarnya atau di bawah bidang gelincirnya. Sehingga ini harapannya, tetapi saya kira tidak hanya daerah sini, tetapi daerah-daerah yang lain itu juga akan berpotensi. Terutama adalah bila terjadi perubahan penggunaan lahan yang memicu ya meningkatkan air hujan yang masuk ke dalam sistem tanah. Oke, saya kira itu sedikit tentang longsor ya yang ada di Karangkobar. Jadi di sini ada beberapa tipe ya, ada rockfall ya, kemudian ada yang di sana itu adalah tipe luncuran ya, luncuran tanah dominannya ya. Kemudian dari pergerakannya juga kita dapatkan ada rayapan, tetapi ada juga yang luncuran. Terima kasih, selamat siang dan salam sehat selalu.